Anda juga pernah menyampaikan ayat, pernah menyampaikan hadis, di samping juga pendapat para ulama. Itu namanya berfatwa. Jika sudah menggunakan hadis, Al-Quran, atau pendapat para ulama, itu namanya berfatwa. Anda berkilah, enggak, saya hanya menggunakan video dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, dan salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Code Channel. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol secara sersan teman-teman, serius tapi santai. Dan jangan lupa diaduk kopinya, tambah gulanya kalau kurang manis, dan seruput selagi panas. Oke? Kali ini kita akan mereaksi Harry Pras. Orang ini mengaku-ngaku sebagai penyampai kebenaran, pembela kebenaran, dan seorang penasehat yang ingin menasihati kesesatan-kesesatan, yang ingin menasihati kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh kaum muslimin menurut dia. Tapi faktanya teman-teman, dari semua videonya 30% berisi nasihat dan 70% itu fitnah dan namimah teman-teman. Isinya itu seperti itu. Hampir di setiap videonya itu dia menarasikan orasi-orasi yang provokatif, kemudian tidak sesuai fakta, dan cenderung menghakimi orang lain, terutama ulama-ulama atau gus-gus dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah secara sepihak dari satu sisi saja. Itu isi dari konten dia seperti itu. Son Horeg telah difatwakan haram oleh MUI, difatwakan haram oleh Batsul Masail, difatwakan haram oleh berbagai macam elemen. Namun, meskipun demikian, masih ada oknum-oknum gus yang masih keberatan dengan fatwa haram tersebut. Sampai-sampai dia berani berfatwa untuk menghalalkan Son Horeg. Ya, semuanya hanya mengikuti hawa nafsu, teman-teman. Karena menyenangkan, karena heboh, karena meriah, karena ada uang. Kan orang pasang Son Horeg ada yang nyewa, jadi ada uangnya di situ. Beberapa kali dia menyampaikan hal ini teman-teman, gus-gusan yang protes, yang tidak setuju atau yang melawan bahkan fatwa-fatwa dari para ulama, gus-gusan katanya ya. Dia menampilkan videonya Gus Miftah. Lalu dia menampilkan videonya Gus Ikdam. Lalu dia menampilkan videonya Gus Zamzami kayaknya ya. Dan yang mana video yang ditampilkan Harry Pras ini jauh sebelum fatwa haram dari Basul Masail ini ada teman-teman ya. Dan setelah fatwa dari Basul Masail dari Kiai Pasuruan ini muncul, maka gus-gus yang dulu menolak itu sudah klarifikasi. Dan video klarifikasi ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum Harry Pras mereaksi atau memfitnah gus-gus ini dengan cara menampilkan video penolakannya beberapa waktu lalu, teman-teman. Kita cek video klarifikasinya dari para gus-gus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baru Zamzami. Yang pertama saya ingin meminta maaf, dan yang kedua adalah klarifikasi. Meminta maaf karena dalam sebuah video yang saya menanggapi Son Horeg itu ada term kata atau redaksi yang tidak pantas dan yang memang saya kurang bijak dalam mengambilnya. Jadi saya sangat terima kasih kepada para masyayikh, para guru yang telah mengingatkan saya, dan saya sangat siap untuk dikritik dan diberi saran, tentunya sangat membangun kami dan kami akan evaluasi ke depannya. Dan yang kedua adalah klarifikasi tentang video yang beredar, tentang isi kontennya. Di situ sebenarnya tentang hukum Son Horeg saya sudah mempelajari, dan keharamannya unsur-unsurnya di mana sudah saya pelajari. Dari Yai Muhib Pasuruan mengatakan unsurnya adalah karena kemaksiatan itu sendiri, yaitu dancer dan ada minum-minuman keras, tentu itu yang menjadikan keharaman. Dan ditambah video Musokhih Basul Masail yaitu hari Muslim mengatakan ada unsur idak, mengganggu atau menyakiti orang sekitar, itu juga unsur yang menjadikan keharaman. Dan saya setuju, saya sangat taslim dengan dawuh-dawuh beliau. Tapi di situ di video saya sudah menjelaskan dengan lengkap sebenarnya, di YouTube itu ada, tapi dipotong oleh orang yang mungkin kurang bertanggung. Itu dia video klarifikasi dari Gus Bahru Zamzami.
Kemudian klarifikasi dari Gus Ikdam, sebenarnya videonya panjang dan pernah kami paparkan, pernah kami tampilkan ketika kami mereaksi videonya Dodi Zofriyadi yang menampilkan video Gus Ikdam yang mengatakan si Tulul itu, teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek video klarifikasi dari Gus Ikdam. Cilikne volumene, terus ojo oleh ditutne mbak-mbak sing klambine urung dadi. Wis ngono ae lho. Oleh sone panggah tinggi, ngoten lho. Penak gampang-gampang, kok mari kuwi sone haram kaya ilere kirik mboten. Sone halal. Paham ora? Penak ora aku? Nah, ngono lho. Maksudnya ngono. Dicilikne volumene, terus ojo oleh ditutne mbak-mbak sing klambine urung dadi. Lalu ada video juga klarifikasi dari Gus Miftah. Sekarang itu di akhir zaman, kebenaran fakta akan kalah dengan kebenaran framing. Kebenaran fakta akan dikalahkan oleh kebenaran framing. Framing lah saniki ngeri, nopo-nopo iso di framing. Contohnya, saya itu berbicara soal Son Horeg sudah 1 tahun yang lalu. Saat ini diviralke seolah-olah untuk melawan fatwa haram dari kiai. Waktu saya ngomong Son Horeg itu belum ada fatwa kiai. Dan saat saya ngomong soal Son Horeg, niku nyuwun sewu, Son Horeg itu hanya sekedar son, urung ono dancer seksine, urung ono joget-jogete. Mila kula ngomong, ya wis ora apa-apa wong golek rezeki kok. Kok ceramah kula niku sakniki dibenturke karo fatwa kiai yang mengharamkan son. Kuwi awakmu ya zol. Nah, jadi video-video klarifikasi ini sebenarnya sudah muncul di permukaan jauh sebelum Harry Pras mengunggah video-video para gus-gus ini yang mengatakan bahwasanya Son Horeg itu halal atau enggak apa-apa ya. Jadi, video-video lama itu diangkat lagi oleh para ahli fitan ini, para ahli fitnah dan para ahli namimah ini, teman-teman ya. Untuk melemahkan, tujuannya hanya satu, untuk melemahkan NU khususnya ya, karena mereka sangat kesulitan sekali untuk menjatuhkan NU secara sporadis. Ini sangat kesusahan, makanya mereka selalu memframing hal-hal yang sebenarnya itu sudah diklarifikasi, teman-teman ya. Ketika mereka kita bahas, mereka playing victim, teman-teman. Mereka mengomentari Harry Pras berfatwa, paginya silat, malamnya berfatwa. Kapan Harry Pras pernah berfatwa? Telusuri video saya satu-satu, kapan Harry Pras pernah berfatwa? Tidak akan kalian temui ungkapan-ungkapan seperti ini, karena mereka kesal dengan keberadaan saya. Kesal dengan video-video saya yang membahas fatwa-fatwa. Ini ketika dia dituntut untuk menjadi seorang mufti, karena dia tidak mampu, maka dia mengaku tidak pernah ada. Padahal banyak, teman-teman ya, statement-statement dia yang mengarah kepada fatwa itu banyak sekali. Mulai dari awal-awal bahas Allah berada di atas arsy, kemudian menyikapi tahlilan, kemudian menyikapi maulidan, kemudian menyikapi hukum membangun kuburan, lalu menyikapi lagi tentang kesesatan Syiah. Lalu bagaimana Harry Pras yakin bahwasanya dia tidak pernah berfatwa? Pasti dia akan beralibi, saya hanya menyampaikan pendapat ulama. Anda juga pernah menyampaikan ayat, pernah menyampaikan hadis, di samping juga pendapat para ulama. Itu namanya berfatwa. Jika sudah menggunakan hadis, Al-Quran atau pendapat para ulama, itu namanya berfatwa. Anda berkilah, enggak saya hanya menggunakan video dari ustadz, dari para ustadz, saya tidak berfatwa sendiri. Bohong, karena banyak sekali video Anda itu yang menampilkan referensi Al-Quran, referensi hadis, ya kan? Banyak pokoknya, termasuk yang bersalaman itu. Banyak fatwa-fatwa Anda itu. Anda sekarang berkilah, Anda tidak pernah berfatwa. Begitu loh, Mas. Jadi, kalau menjadi seorang awam, maka posisikan Anda sebagai orang awam. Begitu saja sebenarnya. Opini Anda sampaikan. Kalau Anda menyampaikan dalil, namanya berfatwa. Jika Anda hanya menyampaikan opini, pendapat, dengan argumen, logika,
atau beberapa alasan yang di luar syariat, itu namanya Anda tidak berfatwa. Kalau sudah menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, kemudian menukil pendapat-pendapat ulama salaf, para sahabat, itu namanya Anda sudah berfatwa. Sebab apa? Anda secara gak langsung sudah mengakui bahwasanya Anda punya kemampuan di dalam mengistimbatkan hukum, di dalam menentukan hukum dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, yang mana dalil Al-Quran dan hadis ini sebenarnya yang mampu untuk menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis ini ranahnya para imam, para ulama, begitu. Dan Anda sudah masuk ke ranah para ulama ini dengan mencatut Al-Quran dan hadis. Seperti itu, Bras. Semua orang sudah tahu gitu loh ya. Kecuali Anda memang tidak mengerti bagaimana definisi fatwa itu sendiri, begitu loh, Bras ya. Oke, itu saja teman-teman ya dari kami. Jazakumullah khair pokoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.